Halo Kofren, kali ini kita bakal ngebahas soal lagi nih. Besar GGL pada gambar di atas agar arus listrik yang mengalir di R3 sebesar 1,8 ampere adalah, ini gambarnya di bawah ya bukan di atas. Di sini kita tulis dulu ya, datanya diketahui ada R1 ini adalah hambatan yang pertama, nilainya itu adalah sebesar 3 ohm. Lalu ada hambatan yang kedua yaitu R2, nilainya itu adalah sebesar 2 ohm. Lalu ada hambatan yang ketiga yaitu R3, nilainya itu adalah sebesar 7 ohm. Lalu ada GGL1, ya, itu adalah sumber tegangan yang pertama, nilainya itulah sebesar 24 volt. Kemudian yang ditanya, maaf ini ada I3 ya. I3 ini adalah kuat arus listrik yang mengalir pada hambatan yang ketiga, yaitu sebesar 1,8 ampere. Oke, lalu ini yang ditanya, itu adalah GGL. GGL itu sumber tegangan yang ini ya. Oke, untuk mempermudah di sini setiap ujung-ujungnya itu saya kasih nomor ya. Maaf, mau saya huruf. Di sini ada A, di sini ada B, lalu ini C, ini D, ini E, ini F. Oke, bisa kalian lihat rangkaian AB, CD, dan EF itu merupakan rangkaian paralel. Berarti VAB, tegangan titik A ke titik B, itu sama dengan VCD, tegangan titik C ke titik D. Itu sama juga dengan VEF, tegangan pada titik E ke titik F. Ya, karena dia paralel. Nah, sekarang kita bisa cari VEF. Karena kita tahu I yang mengalir pada, maaf saya 3, yang mengalir pada hambatan 3 ohm. Maaf, maksud saya mengalir pada hambatan yang ketiga atau R3. Oke, berarti kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus dari hukum Ohm, di mana rumusnya itu adalah VEF sama dengan I3 dikali dengan R3. Oke, kita masukin angkanya berarti jadinya 1,8 dikali dengan 7. Nah, nilainya setelah dihitung adalah sebesar 12,6 volt. Nah, lalu sekarang kita tinjau VAB. Berdasarkan hukum 2 Kirchhoff, berarti VAB itu sama dengan GGL yang pertama ditambah dengan V1. V1 tuh yang ini ya, tegangan pada hambatan yang pertama. Oke, kita masukin VAB-nya itu sama dengan VF yaitu 12,6. Lalu GGL yang pertama itu adalah sebesar 24 volt. Yaitu 24 ya. Terus ditambah dengan V1, ini dengan hukum Ohm ya, berarti ini rumusnya I1 dikali dengan R1. Oke, lalu ini 24 kita pindahin ke sebelah kiri ya, berarti jadinya 12,6 dikurang dengan 24. Nah, itu berarti setelah dihitung hasilnya adalah sebesar minus 11,4. Ini sama dengan I1 dikali R1. R1 3 ya, berarti ini 3 dikali I1. Nah, berarti I1-nya itu adalah minus 11,4 dibagi dengan 3. Nah, itu setelah dihitung hasilnya adalah sebesar minus 3,8 ampere. Nah, tadi kan kita nunjukkan dari A ke B ya, karena VAB. Nah, dia nilai I1-nya dia negatif, berarti nanti I-nya itu bukan dari A ke B, tapi dari B ke A, ya I1-nya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita dapat menggunakan rumus dari hukum 1 Kirchhoff. Di mana rumusnya itu adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma I masuk itu jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu titik, dan sigma I keluar itulah jumlah arus listrik yang keluar pada suatu titik. Karena sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, berarti bisa kita tulis bahwa sigma I itu sama dengan 0, atau jumlah dari kuat arus listriknya itu sama dengan 0. Ya, berarti ini kita tulis aja ya, karena di sini sigma I-nya itu ada 3 ya. Maaf, maksud saya di sini I-nya ada 3, I1, I2 sama I3. Oke, berarti sekarang saya tulis nih I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, I2 ini yang mengalir pada hambatan yang kedua ya. Oke, ini sama dengan 0. Nah, kita masukin nih, tadi kan I1-nya tuh minus 3,8. Ditambah I2 ditambah I3. I3-nya 1,8 sama dengan 0. Berarti jadinya I2-nya itu sama dengan 2 ampere. Karena minus 3,8 tambah 1,8 itu minus 2. Lalu kita pindah ke sebelah kanan ya. Kita dapat I2. Berarti sekarang kita bisa cari VCD. Ya, tegangan dari titik C ke titik D dengan menggunakan rumus dari hukum 2 Kirchhoff. Di situ kan ada GGL ya. Ditambah dengan V2. V2 ini adalah tegangan pada hambatan yang 2 ohm. Nah, kita masukin nih. VCD-nya kan tadi sama dengan VEF ya, di mana nilainya itu adalah sebesar 12,6. Lalu GGL yang kita cari ditambah V2 ini menggunakan rumus dari hukum 2 Kirchhoff. Maaf, saya menggunakan rumus dari hukum Ohm, yaitu I2 dikali dengan R2, di mana R2-nya itu adalah 2 ohm ya. Berarti jadinya I2 dikali 2. Maaf, maksud saya R2. Sekarang kita masukin angkanya. Berarti ini masih 12,6. Ini GGL ditambah I2-nya 2, R2-nya 2 gitu ya. Berarti 2 kali 2, 4. Berarti GGL-nya itu adalah 12,6 dikurang dengan 4. Karena ini 4-nya kita pindah ke sebelah kiri ya. Jadinya negatif.
Berarti hasil akhirnya itu adalah sebesar 8,6 volt. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, 8,6 volt gitu ya. Selesai. Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya.